Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi dengan Miss Sari. Kita masih lanjutkan persiapan untuk ujian akhir ya. Materi kali ini Miss akan bahas tentang teorema Pythagoras. Ini pelajaran di kelas 8 nih. Oke, simak baik-baik ya. Pertama, Pythagoras itu apa sih? Nah, teorema Pythagoras itu aturan dalam matematika yang digunakan untuk menentukan salah satu sisi dari segitiga siku-siku. Nah, jadi Pythagoras ini hanya berlaku pada segitiga siku-siku. Nah, sebelum masuk ke teoremanya, perlu ada definisi yang jelas dulu nih ya. Yang terutama yang namanya sisi miring. Nah, jadi sisi miring pada segitiga siku-siku itu adalah sisi yang terpanjang, yang letaknya atau posisinya itu berhadapan dengan sudut siku-sikunya. Ya, jadi sisi miring, pokoknya kita harus tahu sisi miring itu yang mana gitu ya. Sisi miring itu adalah sisi terpanjang yang letaknya berhadapan dengan sudut siku-siku. Nah, kalau sisi alas dan sisi tegak itu bisa berputar-putar ya. Kalau segitiga diputar itu kan posisinya jadi berubah. Yang jelas yang harus kita pahami adalah sisi miringnya itu yang mana. Oke. Pertama, pada suatu segitiga siku-siku, kuadrat sisi terpanjangnya ya itu adalah hasil jumlah kuadrat sisi yang lainnya. Nah, kita tahu sisi terpanjangnya itu atau sisi miringnya itu yang di hadapan siku-siku, maka yang ini si AC ini. Nah, AC ini. Nah, maka si AC ini, C kuadrat ini itu adalah jumlah dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Maka untuk mencari sisi yang lain tinggal kita kurangi. Lalu yang kedua, triple Pythagoras. Nah, namanya triple. Triple itu berarti 3. Ada 3 bilangan yang menyatakan panjang sisi segitiga siku-siku. Contohnya, ini yang paling sering dipakai nih. 3, 4, 5. Nah, maksudnya apa? Merupakan panjang sisi segitiga siku-siku. Jadi kalau 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat, itu pasti sama dengan 5 kuadrat. Nah, maka dia disebut triple Pythagoras. Nah, selain 3, 4, 5 apa? 5, 12, 13. Lalu ada 7, 24, 25. 8, 15, 17. 9, 40, 41. Dan kelipatannya. Jadi kelipatan itu maksudnya kalau 3, 4, 5 kita kali 2 jadi 6, 8, 10. Nah, berarti triple juga tuh. Ya. Nah, ini yang paling sering digunakan di soal-soal. Lalu jenis-jenis segitiga. Jenis segitiga itu kita bandingkan dari kuadrat sisi terpanjang dan jumlah kuadrat sisi lainnya, sisi penyikunya. Kalau lebih kecil, maka dia segitiga lancip. Kalau sama dengan berarti siku-siku, berlaku Pythagoras tadi ya. Kalau lebih besar, maka dia segitiganya tumpul. Nah, itu jenis segitiga. Dan yang terakhir, untuk penerapan yang biasa kita pakai itu mencari jarak. Nah, kalau jarak dari 2 titik, maka tinggal akar gitu ya, dia karena Pythagoras nih. Jadi selisih X-nya dikuadratkan dan selisih Y-nya dikuadratkan. Gitu ya. Lalu dipakai juga untuk diagonal. Pada kubus diagonal sisinya itu langsung A akar 2. A ini panjang rusuknya ya, panjang rusuk kubusnya. Diagonal ruang kubus A akar 3. Kalau diagonal diagonal sisi balok ya tergantung nanti sisi yang mana. Yang penting pakai Pythagoras. Tapi kalau diagonal ruang balok tinggal akar P kuadrat tambah L kuadrat tambah T kuadrat. Oke? Jadi seperti itu. Sekarang kita coba langsung latihan soalnya. Pertama, sebuah tangga panjangnya 13 meter bersandar pada tembok. Nah, coba kalau soal seperti ini, coba kita visualisasikan, kita gambarkan. Ya, jadi ini misalkan temboknya nih. Tembok. Ada tangga bersandar. Nah, ini tangganya. Nah, ceritanya tangga ya. Ini tangga bersandar pada tembok. Panjangnya 13, berarti ini 13. Jika jarak ujung bawah tangga dengan tembok, berarti sini. Ini 5. Tingginya berapa? Nah, kalau udah sekilas ngelihat ini, sebenarnya kita nggak usah ngitung. Ingat triple. Ya, triple apa nih yang ada 5 sama 13? Ya 5. 12, 13. 5, 13-nya udah ada, maka tinggi temboknya 12 meter. Jadi nggak perlu ngitung, kita cukup pakai konsep triple Pythagoras. Nomor berikutnya.
Di antara kelompok sisi di bawah ini, mana yang dapat dibuat segitiga siku-siku? Nah, kita tinggal lihat aja mana yang ada nggak triple Pythagoras di sini. Oh, ada nih yang C. Ya udah langsung aja jawab yang C. Gitu ya. Kalau mau nyoba satu-satu boleh, coba aja 5 kuadrat 25, 10 kuadrat 100. Jadi 25 tambah 100 125, 12 kuadrat 144. Berarti nggak sama gitu ya. Jadi kalau mau nyoba gitu ya. Cuman karena ini triple Pythagoras, kita tinggal jawab aja ya. Nomor berikutnya. Di antara kelompok sisi di bawah ini mana yang merupakan ukuran segitiga tumpul? Ingat segitiga tumpul seperti apa? Nah, dia lebih besar ya. Jadi C kuadrat itu akan lebih besar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Maka ini kita urutin dulu semuanya nih. Ya. Berarti ini 6 kuadrat, kita bandingkan dengan 3 kuadrat dan 4 kuadrat. Atau langsung aja deh, ntar Miss hapus biar nggak terlalu bertele-tele. Yang A langsung ya, kita coba yang A. Yang A berarti 6 kuadrat. 6 kuadrat itu 36. 3 kuadrat itu 9. 4 kuadrat 16. Nah, 36 sama 9 tambah 16 tandanya lebih besar. Oke, yang A lebih besar. Yang B. Yang B yang 9 kuadrat 81, 6 kuadrat 36, 8 kuadrat 64. Tandanya lebih kecil. Yang C. Terpanjang 12 berarti 144, 7 kuadrat 49, 10 kuadrat 100. Berarti tandanya lebih kecil lagi. Terakhir yang D. 13 kuadrat 169, 12 kuadrat 144, 9 kuadrat 81, lebih kecil. Maka yang merupakan segitiga tumpul yang A, ini yang tumpul. Jawabannya yang A. Gampang ya? Kita lanjutkan nomor 4. Jika 6 dan X-1 adalah dua sisi penyiku segitiga dengan X tambah 1 sebagai sisi hipotenusa, nilai X yang mungkin adalah, ingat konsep C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Maka X tambah 1 kuadrat sama dengan, nah, kalau kita misalkan A-nya itu yang X-1, berarti X-1 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Oke, ini kita kuadratkan, jadi X kuadrat tambah 2X tambah 1. Yang ini X kuadrat dikurang 2X tambah 1 ditambah 36. X kuadratnya habis nih ya. Lalu 2X tambah 2X sama dengan satunya juga coret aja langsung. 36. 4X sama dengan 36, maka X-nya 36 bagi 4. 9. Dah, gampang ya? Cuman pakai rumus Pythagorasnya. Oke, nomor berikutnya. Roy melaju dari kota A ke arah timur menuju kota B dengan kecepatan 24 km per jam selama 45 menit. Nah, dari A ke B ke timur. Timur tuh mana? Timur itu, ini misalkan A, timur itu ke sini ya. Nah, ini B. Berapa jauhnya? Nah, kalau 24 km per jam, berarti jaraknya berapa? Mis tulis S gini ya. SAB berarti 24 dikali 45 menit. 45 per 60. Nah, karena 1 jam 60 menit. Bagi 15 kita sederhanakan. Ini 3, ini 4. 24 bagi 4, 6. Maka jaraknya 18. Berarti ini 18. Lalu dari B ke arah selatan menuju kota C. Oh, ini C. Kecepatannya sama, tapi dia 1 jam. Ya udah, berarti SBC itu adalah 24 dikali 1 jam. 24. Udah, ini 24. Jarak terdekat kota AC, ya udah Pythagoras. Karena ini siku-siku. Bisa triple nggak? Coba kita cek ya. Ada 18, lalu 24. Berapa pasangannya?
Kita sederhanakan, kita bagi 6. Ini 3, ini 4, triple-nya berapa? 5. Maka ke atasnya kita kaliin. Kaliin berapa? Kali 6. Nah, 5 kali 6, 30. Oh, berarti jaraknya, jarak AC sama dengan 30 km. Gampang. Kita lanjutkan. Pada suatu segitiga ABC, siku-siku di B dengan panjang AC 6 cm. Besar sudut C 30 derajat, maka panjang sisi BC adalah, ini pakai segitiga yang siku-siku khusus nih, ya. Ingatkan kalian di sini. Jadi kalau ada, Miss gambarkan dulu. Nah, ini sudut 30 derajat, ini sudut 60 derajat. Nah, sudut di depan 30 itu adalah perbandingannya 1. Di depan 60 itu adalah akar 3. Di depan siku-siku itu adalah 2. Nah, jadi kalau mau perbandingan, di depannya ya, di depan 30 banding di depan 60 banding depan 90 itu adalah 1 banding akar 3 banding 2. Nah, sekarang soalnya kita gambarkan siku-siku di B dengan panjang AC itu adalah 6. Ini 6, ini 30 derajat. Ditanya panjang BC. Nah, kalau dari sini perbandingannya kan ini 2. Ya, ini adalah akar 3. BC-nya akar 3. Nah, ingat konsep kalau yang ditanya taruh atas ya perbandingan. Karena yang ditanya BC itu kan perbandingannya akar 3. Berarti akar 3 per 2 kali 6. Coret-coret 3, BC-nya sama dengan 3 akar 3 cm. Gampang ya, jadi pakai konsep perbandingan segitiga siku-siku khusus. Lanjut nomor 7. Diketahui titik A 3,5, B-nya 8,7. Jarak titik A dan B adalah berapa satuan? Oke, ini mah pakai langsung Pitagoras aja ya. Berarti jaraknya akar dari, nah ini kita selisih nih. 3 sama 8. 8 kurang 3. Selisihnya pokoknya ya. Ditambah 7 kurang min 5 kuadrat. 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Nah, ini sebenarnya nggak usah langsung nih 13. Ya, karena 5, 12 temennya 13. Triple Pitagoras. Jadi jaraknya 13 satuan. Ya, jadi tinggal selisih X-nya berapa, selisih Y-nya berapa. Langsung deh kita. Kalau ada triple ya pakai triple Pitagoras. Oke, satu soal lagi. Panjang CE. Nah, CE yang mana nih? Ini pakai Pitagoras nih, triple langsung ya. Oke. Ini pertama di sini ada tanda garis sama, berarti di sini 8 nih. Ya, ini juga 8. Lalu ada 8, 10. Nah, 8, 10 triple Pitagoras. Nah, ini bagi 2, ini 4, 5, temennya 3. Maka balik ke atas kali 2, sini 6. Maka di sini 6. Ini ada 8, 17. Nah, berarti dari sini ke sini itu triple 15. Sehingga CE-nya adalah 15 dikurangi 6 sama dengan 9 cm. Udah gampang ya triple Pitagoras. Ini kita pakai triple Pitagoras semua nih ya. Pitagoras biasanya yang keluar di soal ujian tuh rata-rata bisa pakai triple karena cari yang simple-simple aja. Tinggal logika berpikirnya aja, maksud soalnya apa sih? Yang mana nih gitu. Insya Allah nanti bisa. Oke? Mudah-mudahan pembahasan dari Miss, penjelasannya bisa diterima dan kalian nanti di ujian akhirnya sukses ya. Seperti biasa kalau ada yang kurang jelas boleh tanya Miss, insya Allah akan Miss jawab. Kita ketemu lagi di video-video Miss Sari berikutnya.